Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu duha ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiah. Mudah-mudahan semakin sehat fi ta'atillah, karena ada orang yang sehat dan mungkin kita salah satu di antaranya. Bukan mungkin ya, nyata. Kita ini masih sering lupa menggunakan kesehatan kita bukan untuk taat, tapi banyak waktu-waktu kita dalam kesehatan ini masih diisi dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertemuan ini wajib kita syukuri, karena waktu kita saat ini alhamdulillah terisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun antum berada, menjadi manusia yang bijak itu tidak mudah dan tidak susah. Banyak orang bisa berkata benar, tapi belum tentu itu bijak. Ya, bisa berkata benar, tapi belum tentu itu bijak. Bijak inilah yang dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan cara yang sangat bijak. Ya, dengan cara yang sangat bijak. Wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang enggak baik, yang tidak tepat itu pun tidak boleh. Nasihat harus baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang terpaksa terjadi perdebatan, maka lakukanlah perdebatanmu dengan cara yang jauh lebih baik. Nah, cara bijak inilah yang saat ini mungkin sering terlewatkan dan terlupakan. Kita lebih mengejar aku benar, aku benar, aku benar, tapi kita tidak memikirkan itu bijak atau tidak. Contoh, melarang anak merokok itu suatu hal yang benar dan sangat baik. Tapi ketika memergoki anak merokok, sikap apa yang bijak? Ya, sikap apa yang bijak? Guru saya mengatakan, kalau kamu tahu anakmu merokok, sementara kamu melarangnya merokok, maka pura-puralah tidak tahu. Ya, pura-puralah tidak tahu. Sehingga anak tetap merasa orang tuanya belum tahu kalau dia merokok. Sehingga anak akan terus merasa diawasi, akan terus merasa dia punya rasa takut untuk melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Sebab kalau anak tahu, orang tuanya sudah tahu, kemudian mengukur, oh ternyata setelah tahu cuman seperti itu, maka dia akan melanjutkan merokoknya. Nah, dan tidak akan sembunyi-sembunyi lagi, maka dia akan terang-terangan, sehingga ritme merokoknya jauh lebih banyak. Nah, ini bijak. Bijak inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah beliau, gerak beliau, diam beliau sallallahu, semuanya dilandasi dengan bijak. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan. Nomor satu bil hikmah. Ya, dengan hikmah ini maknanya luas, diantaranya itu dengan kebijakan yang luar biasa. Ibu-ibu pasti tahu, dan saya yakin banyak belajar tentang istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengenal istri-istri Nabi Muhammad SAW dan memperkenalkan
istri-istri Nabi Muhammad SAW kepada diri kita dan keluarga kita merupakan salah satu kewajiban kita sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, adibu atau alimu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah, ajarkanlah anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi cinta Nabi dulu SAW, cinta keluarga Nabi, kemudian membaca Al-Quran. Artinya, bagian daripada melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW adalah memperkenalkan keluarga Nabi SAW kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita mengenalkan, mestinya kita harus kenal duluan. Kalau kitanya nggak kenal, bagaimana kita bisa mengenalkan pada anak-anak kita? Salah satu istri tercinta Nabi Muhammad SAW dan semua istri Nabi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah itu istimewa karena satu-satunya gadis yang dipinang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul yang lain semuanya statusnya bukan gadis. Ya, statusnya bukan gadis. Sayyidah Aisyah juga istimewa karena usianya yang paling muda. Akad nikah dengan Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun menurut riwayat. Akad nikah ya. Kalau hidup berumah tangga umur 9 tahun. Dan ini udah sering saya bahas. Jadi jangan samakan kehidupan saat ini dengan kehidupan saat manapun. Kehidupan di sini dengan kehidupan manapun. Kita nggak boleh mengukur ya dengan ukuran kita. Ukuran itu harus pakai ukurannya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik. Jangan Allah dan Rasulnya suruh ikut kita. Kitanya yang harus ikut Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fenomena akhir zaman ini kita memaksa Allah dan Rasulnya suruh ikut kita. Ini kan naudzubillah min dzalik. Ya, kitanya yang harus menyesuaikan. Apa yang kita jalankan ini kita ukur dengan apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira betul atau tidak. Menyangkut usia nikah yang dini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, sebetulnya itu juga terjadi di Indonesia, bukan sekarang. Tapi mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Itu budaya masyarakat kita. Biasa dulu menikah umur 10 tahun, ya umur 11 tahun. Kemudian punya anak yang banyak. Bergeser zaman now, ini trennya beda. Ya, bahkan nggak nikah sekarang jadi tren. Nggak punya anak jadi tren. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi orang tua yang pilih nikahkan anaknya nanti kalau udah punya duit, udah punya pekerjaan. Jadi begitu anaknya punya anak, ya kakek neneknya meninggal dunia. Udah terlampau tua. Mungkin ketemu cucunya umur 1 bulan, setelah itu berangkat ke alam barzakh. Ya, berangkat ke alam barzakh. Ini orang zaman sekarang. Kalau saya lebih suka ikut lebih suka mengikuti leluhur bangsa Indonesia. Leluhur bangsa Indonesia. Tapi sekarang ya kita ikuti peraturan yang ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha paling muda. Ya paling muda. Kalau bicara cantik, ini seringkali ada yang kalau ceramah itu nggak beres. Dianggap istri Nabi nggak cantik SAW. Istri Nabi SAW semuanya cantik, nggak ada yang nggak cantik. Ya semuanya cantik luar dalam, zahiran wa batinan. Jangan pernah membanding-bandingkan kecantikan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ada yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena cinta itu tidak bisa disamaratakan.
cinta ini urusannya hati, ya urusannya hati. Nggak usah jauh-jauh istri, ibu sama anak-anak itu loh. Ngakunya semua anakku aku cintai, tapi jujur saja, yang ini lebih dicintai. Ya, yang ini lebih dicintai. Bisa jadi anak yang paling kecil yang lebih dicintai, bisa jadi yang paling besar yang lebih dicintai, bisa jadi ya, anaknya cuma satu, ya itu yang paling dicintai. Ya itu yang paling dicintai. Ada pula yang cintanya sama anak biasa-biasa saja. Cinta, tapi cintanya biasa-biasa saja. Enggak sampai khawatir banget, cinta banget, enggak. Setiap wanita, setiap ibu beda-beda cintanya kepada anaknya. Nah, Sayyidatuna Aisyah ini lebih dicintai dari kebanyakan istri Nabi Muhammad SAW selain Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Sayyidatuna Aisyah, keistimewaannya Nabi Muhammad SAW wafat di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Ya, Rasulullah itu meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang kedua, yang terakhir kali bercampur ludahnya dengan ludah Nabi Muhammad SAW adalah ludahnya Sayyidatuna Aisyah. Karena sebelum meninggal Nabi Muhammad SAW minta siwak, kayu siwak. Nah, kayu siwak itu kemudian dilembutkan oleh Sayyidatuna Aisyah dengan digigit. Setelah itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan terakhir kali ludahku bercampur dengan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena usianya paling muda, maka Sayyidatuna Aisyah ini yang paling banyak bertanya dan menyampaikan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita paling kritis. Ya, karena anakmu muda, paling kritis. Sehingga salah satu obrolan Nabi Muhammad SAW dengan istrinya itu menjadi sangat menarik untuk kajian ilmiah. Karena setiap ucapan Nabi SAW adalah ilmu. Ucapannya adalah syariat. Ucapannya adalah hadis. Ucapannya adalah suatu ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Ka'bah itu sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Yang terakhir di zaman Nabi SAW, Ka'bah itu pernah terbakar. Ya, Ka'bah pernah terbakar sampai runtuh batu-batunya. Hajar Aswad juga sampai lepas dari tempatnya. Karena dulu sedikit kita belajar sejarah, orang jahiliyah dulu walaupun jahiliyah, tapi percaya kalau Ka'bah ini miliknya Tuhan, miliknya Allah. Itu orang jahiliyah. Sehingga orang jahiliyah itu tidak berani tawaf pakai baju haram. Gak berani. Kalau tawaf harus bajunya halal. Sehingga yang gak punya duit untuk beli baju halal, itu pilihannya dua, sewa baju halal atau telanjang. Jadi orang jahiliyah dulu tuh telanjang ketika tawaf, bukan karena pengen telanjang, tapi takut kalau ada pakaian haram yang melekat di tubuhnya, nanti tawaf kena laknat. Jadi pemikirannya nggak jahiliyah sebetulnya. Ya sebetulnya nggak jahiliyah. Nah, kemudian mereka sewa, kalau nggak bisa beli baju sewa. Kenapa kok sampai semahal itu? Iya. Memang dulu kain itu lebih mahal dari rumah. Kita tahu di Indonesia zaman Jepang itu ya. Zaman Jepang itu kalau punya kain itu udah termasuk orang kaya. Bajunya dari karung goni. Sehingga banyak kena sakit gatal-gatal. Rumah itu murah. Di Indonesia tanah itu murahnya dulu luar biasa. Setiap orang tinggal ngotak jadi rumah. Ya, rumahnya luas. Tapi kalau baju mahal. Di zaman Nabi SAW juga seperti itu. Kalau rumah itu setiap orang punya, tapi pakaian tidak, karena kain langka. Ya kain itu
langka dan harganya mahal. Nah, di depan Ka'bah itu banyak patung. Ya, banyak patung, dan orang-orang yang ada di depan Ka'bah suka mengharumkan Ka'bah. Sama sampai sekarang dimanapun kita diajarkan untuk pakai harum-haruman. Kalau bahasa Jawanya menyan. Ya, bahasa Arabnya di Pekalongan dupa. Pekalongan ya dupa. Atau kalau kita biasa beli di Mekah, Madinah, bukhur. Ya, pakai bukhur. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai sekarang, itu ada yang petugas khusus bagian mengharumkan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Pakai menyan tersebut. Cuman menyannya bukan sembarang menyan, pakai kayu gaharu. Kayu gaharunya diimpor dari Indonesia, dari Thailand. Itu harganya mahal kayu gaharu. Itu yang murah itu satu kilo, ya 1 M itu murah. Yang bagus tuh ya, yang bagus. Karena wewangian itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Suka malaikat dengan aroma yang wangi. Nah, di sekitar Ka'bah diharumkan begitu. Apinya ini ada yang kena kain sehingga terbakar. Ya, sehingga terbakar. Nah, dari dua peristiwa kebakaran Ka'bah ini ada dua kebijaksanaan yang luar biasa yang insya Allah akan saya jabarkan singkat. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan antum semuanya, amin. Yang pertama, Ka'bah dipugar, pintunya jadi satu. Aslinya Ka'bah itu pintunya dua. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tapi sejak dulu, sejak sebelum jahiliyah, Ka'bahnya sudah pintunya satu. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sudah menjadi Rasul, sudah menjadi pemimpin di Mekah kembali, Fathul Mekah, meskipun beliau tinggal di Madinah, beliau mengatakan, seandainya kaummu wahai Aisyah bukan orang yang baru masuk Islam, pasti aku akan jadikan Ka'bah ini pintunya jadi dua, sehingga setiap orang bisa masuk dan bisa keluar. Pertanyaannya, apakah itu kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ini Rasulullah, pembuat syariat. Ngucap apapun, sahabat gak ada yang nolak, pasti ikut. Sahabat pasti ikut. Tapi perhatikan, apakah Nabi kemudian SAW menyatakan, saya Rasulullah, saya Nabi Allah, saya pemimpin kalian semua, ini Ka'bah seharusnya pintunya dua, sekarang mau saya jadikan dua. Kalau mau ikut, nggak mau silahkan pergi. Apakah begitu? Tidak. Nabi Muhammad SAW memandang ini pintu, bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang harus. Tetapi menjaga keimanan ini sesuatu yang harus. Kalau jaga keimanan, jangan pikirkan orang yang imannya kuat. Jangan pikirkan orang yang imannya kokoh. Tapi pikirkan sampai orang yang imannya paling lemah. Gimana caranya agar orang yang imannya paling lemah tidak lepas imannya. Tidak bingung. Tidak jadi ragu. Maka Nabi SAW mengurungkan iktikadnya, mengurungkan niatnya, mengurungkan keinginannya SAW, meskipun itu sangat baik, demi menjaga jangan sampai ada orang yang akhirnya naudzubillah min dzalik tidak suka dengan pendapat Nabi sehingga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bijaksana. Nah, yang seperti ini kadang umat Islam nggak belajar. Ya, pokoknya aku benar harus, nggak memandang kira-kira bagaimana nih yang lain. Misal di satu masjid, ya di satu masjid kadang mau cuman masalah catnya masjid, bisa akhirnya panitianya bubar. Ya, masjidnya mau dicat lagi, yang satu pengennya hijau, yang satu pengennya putih, yang satu pengennya udah biar cat yang lama. Ini kadang gara-gara hal kecil ini bisa menyebabkan retak hubungan. Ya, retak hubungan ketika pendapat itu dipaksakan. Lihat Nabi Muhammad SAW untuk hal-hal yang
Urgent tapi tidak urgent gitu ya. Penting tapi tidak terlampau penting. Nabi menunda. Tidak usah dulu. Yang ini tidak usah. Inilah langkah bijaksana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Guru saya mengatakan dari peristiwa tersebut Nabi mengajarkan SAW jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu pembaharuan. Jadi misal kita jadi takmir masjid menggantikan pengurus yang lama, namanya juga pengurus baru ya. Betul kita yang mimpin, tapi ya jangan langsung kamu rubah semua aturan yang lama, nanti masyarakatnya berontak ya, nanti jamaahnya marah. Ini kok sekarang dirubah-rubah semua ini, sekarang kok digeser-geser semua, akhirnya tidak bagus hasilnya. Hasilnya enggak bagus. Tapi ikuti dulu masyarakatnya selama itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Coro jani pun kurang luweh. Kurang lebih. Yang begini ya udah enggak apa-apa. Yang begitu enggak apa-apa. Sementara masih di rel, enggak keluar dari jalur. Nah, itulah yang namanya bijaksana. Jadi suami. Nah, ini buat pemirsa di rumah. Jadi suami baru nikah. Betul istri dalam kendalimu, tanggung jawabmu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya lelaki itu bertanggung jawab ngurus istrinya dunia akhirat, lahiriahnya, batiniahnya, semuanya menjadi tanggung jawab suami. Nah, mentang-mentang sudah jadi tanggung jawabnya, jangan kemudian ngomong sama mertua, anakmu tanggung jawabku, jangan ikut rumah tanggaku, ini mantu kurang ajar. Ya, ini menantu kurang ajar. Bukan begitu Islam mengajarkan. Nah, yang ada bagaimana? Ya jangan kamu rubah apa yang sudah diajarkan orang tuanya. Langsung frontal dirubah 180 derajat. Ya pelan-pelan. Kenali dulu mertuamu. Sampai nanti sedikit demi sedikit, selama yang nggak haram ya. Kalau yang haram kita kan katakan ini nggak boleh, ini haram. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak haram. Kadang-kadang suami pengennya nggak seperti itu. Misal nih, setiap hari Sabtu ada kumpulan keluarga. Nah, ini istri menikah dengan seorang pria. Suami kemudian ngomong, nggak ada kumpul-kumpul keluarga hari Sabtu. Hari Sabtu kamu sama aku. Memang betul, tapi itu nggak bijaksana. Nah, ini bijaksana ini tingkat yang luar biasa. Nah, untuk bisa bijaksana dibutuhkan keluasan ilmu. Kalau ilmunya nggak luas, nggak bisa bijaksana. Contoh, masalah sholat jamak takhir. Jamak takhir itu kan ada dua pendapat ulama. Bisa mendahulukan waktu yang punya waktu, artinya misal kita jamak takhir zuhur ke asar, bisa jadi asar dulu baru zuhur. Bisa jadi zuhur dulu baru asar. Pendapat terkuat zuhur dulu baru asar, kan seperti itu. Nah, jangan mentang-mentang pendapat terkuat zuhur dulu baru asar, kemudian ketika kita jamak takhir di sebuah masjid jamak takhir, kok ada orang dari sahabat kita warga lokal pengen ikut sholat asar berjamaah, kan begitu. Jangan kita biarkan dia nunggu kita. Tunggu dulu ya, saya mau zuhur dulu. Nanti kalau saya asar kamu baru ikut. Ya mungkin dia kan mau ada perlu. Ya mungkin dia nggak tahan wudhu. Mungkin ada masalah di lambung. Maka jangan pertahankan pendapat yang utama tadi dengan mengorbankan ya kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang banyak itu lebih utama. Sehingga jamak takhir dimulai asar dulu, yuk asar dulu, kamu biar bisa ikut lebih awal. Nah, nanti baru setelah itu kita zuhurnya. Ini namanya bijaksana. Nah, untuk bijaksana diperlukan ilmu yang luas. Atau ketika mau sholat berjamaah, kok tiba-tiba sudah dihidangkan sate. Nah, sate kalau dingin kan nggak enak ya. Sate kalau dingin nggak enak. Sementara teman-temannya sudah lapar. Dia bilang, sholat di awal waktu lebih utama.
Sholat di awal waktu lebih utama. Sholat dulu. Ya betul, sholat di awal waktu itu lebih utama. Tapi kalau yang sholat sambil mikirin sate nggak utama. Nggak utama. Utamanya bagaimana? Ya selesaikan dulu satenya, baru kemudian sholat. Ini namanya bijaksana. Betul, yang namanya puasa sunnah itu utama. Puasa sunnah itu utama. Tapi kalau kamu diundang makan oleh temenmu udah masakan yang banyak, kamu datang dari luar kota, kemudian sampai di rumahnya udah disiapkan masakan, kamu jawab, saya udah istiqomah puasa Daud 50 tahun. Gak mungkin saya batalkan. Ini bukan utama, ini kurang ajar ini. Gak paham ilmu. Ini namanya merendahkan orang. Itu buat sakit hati orang bisa itu. Ya, orang bisa sakit hati. Terus gimana utamanya? Utamanya ya batalkan puasamu, santap hidangan yang ada. Kan yang kamu cari ridhonya Allah. Allah akan ridho kamu makan. Sebagaimana Allah ridho ketika kamu puasa. Dan pahala puasamu gak hilang. Inti puasa kan mengendalikan hawa nafsu. Ini justru kamu makan ketika nafsumu gak pengen makan. Nafsumu pengen puasa. Contoh lagi, orang sholat Jumat, ada tempat yang teduh, terus dia pilih tempat yang panas. Alasannya mujahadah. Ya, mujahadah, biar ngerasain panas. Ya, itu namanya menyiksa diri. Kalau dia bijaksana, ya dia cari tempat yang teduh, bukan cari tempat yang panas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kadang banyak orang belajar dari buku hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayat Al-Quran, sehingga nerapkannya tidak seperti yang dimau Allah dan Rasulnya, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan contoh peristiwa yang kedua terkait tadi yang Ka'bah terbakar itu ya. Akhirnya kan Hajar Aswad jatuh ya. Mau dikembalikan Hajar Aswadnya. Hajar Aswad mau dikembalikan. Setiap kepala suku sebelum ini Rasul diangkat jadi Rasul SAW, masih remaja, setiap kepala suku merasa aku yang paling pantas, aku yang paling berhak. Padahal orang-orang saat itu kalau udah bilang aku, yang lain nggak boleh. Itu kalau yang lain melawan, ya siap, mundur atau mati. Keras-keras orangnya. Akhirnya mulai hampir terjadi peperangan semua suku. Bukan antar suku, semua suku. Mau perang gara-gara pengen mengembalikan Hajar Aswad. Saat itulah akhirnya mereka sepakat, ya udah gini aja, semuanya nggak usah, nggak satu, nggak semua. Siapa yang masuk ke masjid ini, ke Ka'bah lewat pintu yang satu itu, dialah orangnya. Sepakat. Muncul Nabi Muhammad SAW. Semua mengatakan Ja'al Amin, telah datang Al-Amin yang bisa dipercaya, baginda Muhammad SAW. Masih remaja, sudah dipercaya masyarakat. Semua senang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Semua berpendapat ini yang paling layak, ya, ini yang paling hebat, ini yang paling pantas, ini yang paling pas. Akhirnya semua minta, wahai Al-Amin, baginda Muhammad SAW, engkau tolong angkat Hajar Aswad, letakkan ke tempatnya semula. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Kalau beliau angkat batu itu, letakkan di tempat semula, baik atau enggak baik? Baik. Betul atau enggak betul? Betul. Tapi itu enggak bijaksana. Ya, enggak bijaksana. Kenapa enggak bijaksana? Karena tidak melibatkan semua orang yang dimuliakan di kaumnya. Tidak melibatkan semua orang yang dimuliakan di kaumnya. Maka Rasul SAW di usia yang masih sangat remaja sudah berpikir yang luar biasa. Beliau gelar selendang, beliau angkat Hajar Aswad ditaruh di tengah, kemudian beliau berkata kepada setiap kepala suku, masing-masing yuk kita berjajar di pinggir selendang ini, angkat berjamaah, diangkat bersama-sama. Sesuatu yang tidak terfikirkan oleh mereka semua. Akhirnya mereka semua mengangkat Hajar Aswad dan semuanya merasa ikut mengangkat Hajar
Aswad, udah sampai pada posisinya baru diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diletakkan pada tempatnya. Sehingga setiap orang merasa, aku ikut meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ini loh, saat jadi pimpinan tidak melupakan yang dipimpin. Nah, kadang-kadang kita ini kan enggak, kalau udah jadi pimpinan ya sudah, keputusan-keputusanku, ngapain mikirin dia? Ngapain mikirin dia? Ngapain jaga perasaannya dia? Ngapain? Makanya nggak bisa jadi pemimpin yang bawa ketentraman. Yang ada akhirnya di belakang orang gunjing, ya, orang musuhin dan lain sebagainya. Kenapa? Mau jalan sendiri. Nabi Muhammad SAW mengajarkan jangan jalan sendiri, jalan berjamaah. Kalau bisa bersama-sama, ngapain harus ninggal yang lain? Ini loh bijak. Nah, kebijakan semacam ini, ya saat ini kita rasakan sudah langka. Cari orang bijak itu susahnya luar biasa. Kita sadari banyak manusia menggunakan hawa, egonya masing-masing, egonya yang dikedepankan. Nah, gimana caranya biar kita bisa menyingkirkan ego kita? Caranya ya belajar. Belajar dari mana? Alhamdulillah nggak usah belajar dari siapa-siapa. Karena kita udah punya yang luar biasa dan nggak ada bandingnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah Ta'ala, yang bilang Allah ini sungguh. Padahal Allah nggak perlu ngomong sungguh, tapi sampai Allah ngomong sungguh itu karena paham banyak hambanya dikasih tahu nggak percaya. Kita lebih percaya motivator daripada Nabi Muhammad SAW. Lebih percaya orang pintar yang gelarnya banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Kan na'udzubillah min dzalik. Kita hargai setiap orang yang punya ilmu. Motivator kita hargai, gelarnya banyak kita hargai. Tapi nomor satu Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak cocok sama nabiku, waalaikumsalam. Nggak cocok sama rasulku, sehebat apapun kamu, udah itu pakai untuk dirimu. Aku nggak bisa nggak bisa pakai. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian semua suri teladan yang terbaik, uswah hasanah. Untuk apapun, untuk bisnis, untuk rumah tangga, untuk belajar, apapun itu, semua sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muslim itu sebetulnya gak akan bingung hidup. Begini Bu, pemirsa, saya mau kasih gambaran. Ini gak terasa saya udah bicara 33 menit. Ya, 33 menit itu lambat atau cepat? Gak lambat, gak cepat, ya tetap 33 menit. Ya, panjang atau pendek ya itu relatif. Ya, lama atau sebentar ya juga relatif. Kadang ada orang menganggap seumur hidup bersamamu rasanya hanya seperti 1 menit. Karena itu saling mencintai. Tapi kalau saling membenci, 1 menit bersamanya rasanya kok seperti seumur hidup. Kok gak mati-mati dia gitu kan? Itu karena saling membenci. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita pada waktu duha ini gak terasa 34 menit bicara satu arah ini ya, satu arah tidak terasa. Alhamdulillah. Begini, saya mau ngasih gambaran. Saya diajak seminar misalnya, tidak dikasih buku petunjuk, gak dikasih apa-apa. Tempatnya di hotel ini, silakan datang ke sana. Kira-kira saya bingung nggak? Bingung. Sampai hotel itu daftarnya kemana? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Banyak pertanyaan. Kita bukan seminar loh. Tiba-tiba sama Allah Ta'ala diwujudkan di muka bumi. Cering, bukan di planet Mars, di bumi. Di bumi yang luasnya luar biasa. Nah ini kalau tidak dibimbing, kira-kira bingung atau nggak bingung? Bingung. Nggak tahu cara hidup. Makanya banyak orang sekarang ini hidupnya bingung karena nggak mau ngikuti bimbingan yang ada. Kalau ngikuti bimbingan yang ada, nggak akan bingung.
Ya asal yang bimbing benar kan gitu ya. Seperti tadi saya dikasih Sherlock GPS. Saya buat contoh. Yang share nggak salah. Yang share nggak salah. Cuma share lokasinya dari dalam gedung di belakang sini. Sehingga saya ikuti GPS. GPS-nya mengarahkan lewat belakang gedung. Ketemunya tembok lah. Ketemunya tembok. Saya ikuti bimbingannya GPS. GPS-nya nggak salah, yang nge-share juga nggak salah. Cuman itu pintu belakang, belum dijebol pintunya. Masih tembok, jalannya ada. Nah, untungnya ada nama hotelnya gitu. Saya cari di GPS nama hotelnya. Oh, ternyata pintu depannya sana. Ketika saya ikuti bimbingan yang disampaikan oleh GPS, alamat yang benar, nyampe gitu. Sampai asal kita ikuti bimbingannya. Nah sekarang ini banyak orang hidup bingung, pusing, resah, gelisah, gak nyaman, gak enak. Jangan ngomong punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Mau lahir aja masalah kok. Ya Bu ya. Mau lahir masalah gak? Ya masalah. Kalau gak masalah kan brujul enak gitu aja. Nyatanya ibu-ibu harus sampai ngeden gitu kan ya, sakit gitu kan. Resikonya apa Bu? Resikonya nyawa. Berarti masalah enggak ini? Masalah. Orang hidup itu mulai lahir itu bayi keluarnya pun dia sudah dengan perjuangan yang luar biasa. Setelah itu saya mau nanya sama ibu-ibu, ini pemirsa biar merenung sedikit. Emangnya setelah melahirkan enggak masalah? Masalah. Itu darah berhenti enggak itu? Enggak berhenti. Kan harus diatasi nih darah yang keluar. Harus diatasi. Selain darahnya anaknya masalah enggak? Masalah. Butuh dikasih ASI. Ya butuh dikasih selimut. Butuh dihangatkan. Butuh ditimang. Jadi jangan bicara aku punya masalah. Orang hidup tuh pasti bermasalah. Enggak mungkin enggak bermasalah. Bahkan dikasih masalah yang paling banyak itu orang-orang hebat. Semakin hebat orangnya, masalahnya semakin banyak. Sebab masalah itu jalan untuk mendapatkan pahala yang besar. Jalan untuk naik. Masalah itu anak tangga. Tangga. Semakin banyak anak tangganya, semakin tinggi tingkatannya. Nah, kalau anak tangganya cuma satu, ya berarti tingkatannya cuma segitu aja. Karena itu asyadul bala al-anbiya, sumal amsal. Yang paling banyak diberi ujian, cobaan, masalah itu para nabi dan yang seperti nabi paling banyak masalahnya. Makanya jangan ngomong saya suntuk karena saya punya masalah. Seharusnya kamu punya masalah dan gak suntuk. Contohnya ya itu tadi ibu-ibu itu masalah terbesar itu apa? Mau melahirkan. Ternyata ketika menghadapi kelahiran itu gak jadi masalah. Sebentar lagi aku mau melahirkan, doain ya, betul kan ya? Nyambutnya dengan senang. Aneh kan, masalah nyawa jadi suatu kebahagiaan. Udah bisa sebetulnya, udah dipraktekkan dalam kehidupan. Tapi sekarang kenapa? Cuman masalah yang sederhana bukan nyawa. Masalah utang aja kok nggak bisa tidur seminggu. Masalah suami nyebelin aja kok sampai hidupnya jadi sebel. Ya toh? Suami nyebelin kok hidupnya jadi sebel. Masalah istri ruwet aja kok suaminya jadi stres. Masalah cari duit susah saja kok hidupnya jadinya susah. Seharusnya nggak terjadi semua itu. Kalau bimbingannya Allah lewat Nabi Muhammad SAW diikuti. Ya, diikuti. Contoh, orang hidup pertama kali ngapain? Buka mata. Bangun tidur, buka mata, cek. Islam ngurusin nggak? Diurusin. Mulai hidup itu udah diajarin. Buka mata, kamu langsung syukur sama Allah Ta'ala. Ucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dengan rasa syukur, senang, alhamdulillah hidup lagi. Senang. Pertanyaannya, tadi pagi bangun tidur udah gitu belum? Kalau sudah alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang cek, pemirsa di rumah, dicek, bukan sekedar ngucap loh ya.
Kalau ngucap burung beo juga bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Burung dilatih bisa ngucap alhamdulillah. Bahkan alarm saya ini, saya suruh ngucap macam-macam bisa ini. Jam 4 ya, kamu ngucap alhamdulillah di ahyana, bisa rekam suara saya. Baca satu sekali, bisa. Apa bedanya saya dengan handphone kalau cuma ngucap? Apa bedanya saya dengan burung beo kalau saya cuma ngucap? Tapi bil istisyar, dengan betul-betul merasakan syukur, terima kasih, itu loh, udah belum? Alhamdulillah urip. Alhamdulillah masih hidup. Mestinya kan itu udah pagi bangun senengnya luar biasa. Lah sementara kita bangun tidur tidak merasakan bahagia. Aneh tuh, dikasih hidup kok nggak merasa bahagia. Mestinya bisa hidup itu kan kebahagiaan yang mengalahkan semua bentuk susah. Seharusnya kan seperti itu. Makanya Islam ngajarin bangun tidur kamu alhamdulillah dulu, syukur sama Allah Ta'ala. Sampai nanti mau tidur diajarkan semuanya. Masuk pasar, keluar pasar, duduk, ya apapun itu. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Allah mengajarkannya lewat Nabi Muhammad SAW? Enggak textbook, enggak panduan Al-Quran gitu saja. Nah, karena itu kita nggak boleh belajar Al-Quran gitu saja. Karena kalau belajar Al-Quran gitu saja, kita udah menyalahin ya, yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin", seandainya kami turunkan Al-Quran ini pada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Quran nggak diturunkan ke gunung. Ya, tidak diturunkan kepada batu jadi tulisan, enggak. Ke gunung Al-Quran itu enggak, tapi diturunkan kepada siapa? Manusia, dan bukan sembarang manusia. Manusia yang terbaik, yang terkuat, yang terhebat, yang termulia, ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Diturunkan ke Rasulullah, di mananya? Diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullahnya disuruh menyampaikan kepada kita. Nyampaikan bukan membaca ayat, tetapi membaca dan mempraktekannya dalam kehidupan. Makanya nggak langsung Rasulullah duduk kemudian bacakan 30 juz, kan nggak loh. Rasul kan nggak duduk kemudian saya dapat Al-Quran 30 juz. Walaupun Al-Quran udah turun ke dada Nabi SAW 30 juz. Langsung 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Rasul mengeluarkannya ayat demi ayat, nunggu perintah malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membaca dari langit dunia dulu. Malaikat Jibril nggak membaca yang ada di hati Nabi Muhammad SAW. Hati Rasul ini privasi ilahi. Tapi yang ada di langit dunia ini. Disitulah malaikat Jibril mengatakan, keluarkan ayat ini dulu. Keluarkan ayat ini dulu. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Agar Al-Quran dipraktekkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Dipraktekkan, dicontohkan. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana budi pekerti akhlak Nabi Muhammad SAW, jawabannya kana khuluquhul Quran. Itu Al-Quran itu akhlaknya. Makanya seseorang yang mau betul-betul mengerti Al-Quran, ya harus belajar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak akan ngerti Al-Quran. Tidak akan ngerti. Karena Al-Quran itu diterjemahkan langsung oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mau belajar sejarah Rasul, nanti akan terjadi salah penafsiran yang luar biasa. Contoh. Ini contoh satu ini insya Allah cukup. Ya insya Allah cukup. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan itu kalau udah pakai lan di Al-Qur'an itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin ridho kepadamu al-yahud walan nasara. Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti mereka. Ayat ini dikutip, disampaikan di khutbah Jumat, disampaikan di majelis-majelis, disampaikan di pengajian-pengajian. Terus sama khotibnya kita yang nggak paham, ditambahin.
Jadi Yahudi dan Nasrani musuh Islam. Pernah enggak mendengar yang seperti itu? Yahudi, Nasrani, musuh Islam. Yahudi, Nasrani, musuh Islam. Sehingga umat Islam alergi sama kata Yahudi dan Nasrani. Ketemu Nasrani, musuh. Ketemu Yahudi, musuh. Apakah seperti itu sebetulnya? Enggak. Tidak seperti itu. Ini salah kaprah yang luar biasa. Sejak kapan Allah Ta'ala mengajarkan hambanya memusuhi hambanya yang lain? Kalau untuk urusan yang punya keyakinan berbeda, kita yakin bahwasanya inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah agama yang paling diterima, diakui benar adalah Islam. Itu keyakinan umat Islam. Tapi kita nggak boleh paksakan keyakinan kita kepada siapapun. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa siapapun. Wa ma 'alaika illal balah. Tugasmu hanya menyampaikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu jelas ayat tentang cara bermuamalah. Ya, surat tentang cara berhubungan dengan orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutupannya apa? Lakum dinukum waliyadin. Gak ada ajaran musuhin, gak ada ajaran membenci. Ya, lantas ayat ini bagaimana penafsirannya? Bagaimana maksudnya? Ayat itu turun khusus kepada Nabi Muhammad SAW di masa hidup Nabi Muhammad SAW, ketika Rasul berdakwah menghadapi orang musyrik, menghadapi Nasrani, menghadapi Majusi, menghadapi Yahudi. Maka terjadi banyak hal. Ada orang-orang Nasrani yang berhubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang Yahudi yang berhubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang musyrik tapi berhubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada Yahudi dan Nasrani, kalau bahasa Indonesianya oknum Yahudi dan oknum Nasrani, yang tidak menjalin hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bertugas mendakwahi semuanya. Nah, ketika Rasul berdakwah dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, sehebat mungkin, ada oknum Yahudi dan Nasrani yang melakukan penolakan dengan keras. Itu membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Maka beliau merasa, saya kok gagal ya, itu kalau bahasa kita gitu. Saya kok gagal ya. Berarti saya kurang bagus. Berarti saya kurang hebat, berarti saya kurang baik, saya kurang. Disitulah Allah kemudian memberikan pernyataan, bukan kamu yang kurang, bukan kamu yang kurang, bukan kamu yang lemah, bukan kamu yang belum hebat menyampaikan, bukan. Tapi kalau untuk yang itu oknum-oknum itu, memang wataknya seperti itu. Kalau kamu nggak ikut mereka, ya mereka nggak akan terima kamu sama sekali. Nah, itu dibuktikan dengan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Nasrani di zamannya dan orang-orang Yahudi di zamannya. Jadi kalau kita baca sejarah tahu, tidak ada paksaan ya kepada siapapun. Sampai-sampai tetangga Nabi Muhammad SAW adalah seorang Yahudi. Apakah ketika punya tetangga Yahudi, Rasul umumkan pada sahabat, tetanggaku Yahudi ya, jangan dekat-dekat sama tetanggaku ini? Apakah seperti itu? Ini Yahudi musuh Islam. Ya, apakah seperti itu? Ayo pindah rumah, jangan bertetangga sama Yahudi. Apakah seperti itu? Enggak. Nabi SAW justru anaknya Yahudi ini direkrut jadi karyawan. Karena tugasnya adalah mendakwahi, menyampaikan hidayah. Maka diajak muamalah, yuk jadi karyawanku. Diizinkan sama bapaknya, anaknya jadi karyawan Nabi Muhammad SAW. Siapa ini? Seorang anak Yahudi. Ya, seorang anak Yahudi. Hasilnya anak Yahudi ini sakit. Apakah Nabi SAW kemudian mengatakan, tuh ada Yahudi sakit, dah biar mati sekalian? Apakah seperti itu? Oh, itu anaknya sakit, hukuman buat bapaknya itu, biar tahu tuh rasanya ya, ini baru di dunia, nanti di neraka seperti apa. Apakah seperti itu? Enggak ada cacian, enggak ada makian, enggak ada hinaan.
Yang ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW mengajarkan pada umatnya, tetanggamu siapapun dia, jangan pernah lihat rasnya, agamanya, bahasanya. Pokoknya namanya tetangga, wajib kamu tunaikan kewajibanmu kepadanya. Kalau masak, asapnya sampai rumah tetangga, ya kasih, kirimi. Jangan dilihat, oh tetangga itu bukan muslim, oh, jadi nggak usah dikasih. Enggak, itu tetangga. Kalau dia itu muslim, berarti kamu punya tambahan 2 kewajiban. Kewajiban menyenangkan tetangga, plus kewajiban menyenangkan muslim. Kalau tetanggamu itu dia adalah muslim dan dia adalah kerabatmu, berarti kamu punya 3 kewajiban. Pahalanya lebih besar. Sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Yang dilakukan Nabi SAW ketika anak tetangganya sakit, dan itu karyawan beliau SAW, beliau menjenguknya. Datang menjenguknya. Sehingga ketika dijenguk oleh Nabi SAW, tetangganya senang. Ya, tetangganya senang. Setelah itu Rasul menawarkan Islam. Ditawarkan lagi kepada anaknya, masuklah Islam. Ya, masuklah Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Rasul tidak pernah memaksakan. Lihat dampaknya ini. Tetangganya yang Yahudi tadi, anaknya yang lagi sekarat melihat ke arah ayahnya. Melihat ke arah ayahnya. Efeknya, ayahnya pun tidak maksa anaknya. Taati apa kata Abul Qasim. Taati apa kata Nabi Muhammad SAW. Padahal dia seorang Yahudi. Sehingga anaknya pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal sebagai seorang Muslim di hadapan Nabi Muhammad SAW. Indahnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebagai Muslim kita punya ukuran yang jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak akan ikut ajaran siapapun. Kita nggak akan tiru modelnya siapapun. Kami punya model sendiri, the best model. Kami punya ajaran sendiri, ajaran yang terbaik. Cuman kami nggak pernah diajarkan mencela ajaran siapapun. Wa ma 'alaika ilal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Ini kalau kita pakai untuk bisnis, cakep banget. Jadi bukan sibuk mencela produk orang lain, tapi sibuk menawarkan produk sendiri yang terbaik. Pasti maju. Orang yang bisnisnya cuma cari jeleknya produk orang lain, capek itu. Ya, nggak pernah dia memperbaiki kualitas produknya. Cukup pede dengan produknya, tawarkan pada orang banyak, nanti kan laris. Nah, itulah Islam. Islam udah luar biasa. Nah, ayat tadi ini kalau salah dipahami, ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kemudian salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Sofiyah. Kalau kita lihat, siapa beliau? Anaknya seorang Yahudi. Amalul Islam. Kemudian juga di Madinah, ada sahabat Nabi, seorang Yahudi. Bahkan pendetanya Yahudi. Masuk Islam. Gak ada ras, dalam Islam itu gak ada. Islam itu meniadakan ras. Tidak ada. Memang ada yang memiliki keunggulan. Keunggulan itu berdasarkan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wajar toh. Masa kalau wanita yang lebih cantik kita ngomong nggak lebih cantik, kan berarti kita nggak beres. Nah, itu lebih cantik kan gitu ya. Oh, itu lebih ganteng. Oh, itu lebih kuat badannya. Oh, itu lebih lemah, wajar-wajar saja. Nah, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan pada bangsa tertentu, kelompok tertentu, ya, itu memang menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan karena ras dan lain sebagainya. Ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah 54 menit. Ini saya mau dipaksa sampai berapa menit? Ya, ini ruangannya alhamdulillah nyaman, enak, dingin ya. Sebagian sudah menggigil, sudah kedinginan sebagian, insya Allah. Terakhir saya akan tutup 1 jam kan sudah cukup ya. Memang kalau bilang nggak cukup, nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah cukup. Sebagai penutup, nah, untuk mendapatkan apa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, caranya ya belajar. Dan belajar itu harus berguru, nggak bisa berbuku. Jangan belajar berbuku, baca dari buku tanpa punya guru, bahaya. Karena kita menafsirkan dengan kepala kita sendiri. Saya kasih contoh begini.
Nah, misal nih buat contoh saja. Mau cari contoh yang apa ya? Yang enak. Ini gini aja deh. Masker nih. Ketika saya begini, saya goyang-goyangkan ini masker. Penafsirannya ibu-ibu sama enggak kira-kira? Ada yang bilang mungkin Habib suruh pakai maskernya. Betul kan ya? Ada yang bilang mungkin Habib minta tambahan masker. Ada yang bilang Habib mungkin manggil temannya. Ya, lagi manggil temannya. Ada yang bilang tanda menyerah, maskernya putih. Tanda menyerah. Penafsirannya macam-macam. Lah biar nggak ditafsirkan macam-macam, nanya aja sama saya kan. Beb, ini kok digoyang-goyangkan putih ini maksudnya apa? Jawabannya, ya daripada nanti saya ngantuk. Saya main-mainkan ini untuk mengusir rasa kantuk. Salah semua. Ya semuanya salah. Karena nggak mau nanya kepada yang menggoyangkan masker. Nah, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW itu ada yang nulis. Ada yang nulis. Nggak tiba-tiba muncul di buku, enggak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu bukan tiba-tiba muncul tulisan qala Rasulullah SAW, enggak. Ada yang nulis. Siapa yang nulis? Ahli hadis. Maka kita jangan sekali-kali membaca tulisannya ahli hadis tanpa bertanya kepada ahli hadis. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Jangan kita jawab dengan kepala kita sendiri. Jadinya nanti ini salah semua. Bisa betul, bisa salah, tapi kemungkinan salahnya besar. Nah, kita nanya sama orang yang nulis. Orang yang nulis, dia jelaskan kepada murid-muridnya. Maksudnya sabda Nabi ini SAW adalah begini. Saya dapat ini dari sahabat. Sahabat cerita begini, dan begini. Nah, itu nanti akhirnya jadi ilmu yang betul. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diberitahu oleh Allah Ta'ala ada yang lebih alim dari beliau namanya Khadir atau Khidir alaihissalam. Nabi Musa nggak diberi ilmu langsung ke hati oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, saya minta ilmunya Khidir, plug diinstal ke hati. Enggak. Tapi prosesnya dijalanin. Datangi Khidir, ikut, lihat langsung Khidirnya alaihissalam, berguru kepadanya secara langsung, ketemu manusianya, ya, lihat perbuatannya. Nabi Musa aja lihat perbuatannya bingung. Kapal bagus-bagus dirusak, padahal orangnya nolong. Rumah yang orangnya nyebelin, satu kampung dimintain makan nggak ada yang kasih, tambah dibangun. Anak kecil nggak punya dosa, tiba-tiba dibunuh. Ini semua kan penglihatan yang buat bingung Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diberitahu oleh Nabi Khidir, maksudnya seperti ini. Tidak jadi salah tafsir karena diberitahu oleh guru. Ini contoh dalam Al-Quran. Jadi ilmu itu nggak boleh kita belajar berbuku. Harus dari levelnya satu demi satu demi satu. Kita belajar lewat guru. Nanti kalau udah banyak berguru, kan ada jenjangnya itu ya. Setiap ini dibaca. Lama-lama ilmu kita tambah banyak. Di situ nanti kalau kita baca buku, maka kita ngerti, oh ini yang dijelaskan guru saya kemarin. Oh ini yang menjadi landasan yang disampaikan guru saya kemarin. Sehingga pengetahuan kita tambah luas, tapi benar. Nah, sekarang ini ngeri. Banyak orang itu syekhoh YouTube. Tapi YouTube potongan. Ada satu ustadz ngajar 2 jam. Dicuplik cuma 1 menit. Yang 1 menit di-share. Nah, ini orang belajar dari potongan 1 menit tok. Ya 1 menit tok. Bayangkan coba ini, kalau saya ngajar hampir 1 jam, yang dipotong cuma ayat walan taradu ankal yahud walan nasara tadi, tanpa sampai lengkap, bisa-bisa dipandang saya orang liberal nanti. Ditambahin komentar sedikit jadinya liberal. Naudzubillah min dzalik. Padahal jelas diajarkan di sini bahwasanya inna dina 'indallahil Islam. Ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ini nggak disebutkan, kan jadinya ngerinya
luar biasa. Ada lagi yang gurunya itu WhatsApp. Masya Allah, hasil share-sharean di WhatsApp jadi dalil hukum. Itu kan bid'ahnya luar biasa. Jadi mana dalilmu? Ini share WhatsApp, share-sharean di WhatsApp jadi dalil. Karena naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang seperti ini bagus. Namanya kita duduk bersama, kemudian kita belajar. Dan apa yang saya sampaikan bukan hasil saya membaca, tapi saya belajar. Saya berguru itu paling sedikit saya duduk sama guru saya selama 10 tahun. Duduk itu maksudnya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Bukan ketika pengajian. Orang kalau datang cuma pengajian namanya bukan berguru itu, namanya hadir pengajian. Kalau berguru itu ketika gurunya makan, ikut temani makan. Ketika gurunya ke pasar, ikut nemenin ke pasar. Ketika gurunya ada tamu, ikut nemenin terima tamu, ikut melayani. Sehingga tahu, oh prakteknya hadir itu terhadap tamu seperti ini. Oh prakteknya ke pasar seperti ini. Oh prakteknya. Sehingga ilmu itu jadi ilmu rasa, bukan ilmu teori. Ya itu caranya berguru. Dan itu dilakukan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Syu'aib alaihissalam ketika Nabi Musa pergi dari kerajaannya Fir'aun, saat dikejar-kejar dituduh sebagai pembunuh. Nabi Musa ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, di sana belajar 8 sampai 10 tahun dan dinikahkan dengan putrinya. Nah itu prosesnya belajar. Maka ketika ketemu Nabi Khidir alaihissalam juga sama. Enggak datang pengajiannya Nabi Khidir, tapi ikut. Hal attabi'uka, boleh enggak aku ikut kamu? Inilah prosesnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW enggak duduk ikut pengajian, tapi ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, ikut makan, ikut gali parit, ikut pergi keluar kota, ikut semua gerakan Nabi Muhammad SAW sehingga paham ilmunya dengan benar. Nah sekarang yang begini hilang. Orang sekarang belajarnya cuman hadir pengajian, apalagi sekarang pengajiannya hadir lewat YouTube, hadir lewat YouTube sambil masak, ya, sehingga ketika lagi mikir masakannya ilmunya juga hilang. Bagus, sebetulnya bagus, tapi ya jangan itu aja gitu loh ya. Dengan kita tingkatkan pertemuan-pertemuan kumpul sama orang soleh, tempatnya kiai, para ulama hadir. Terus kita lihat, oh kalau lagi ada tamu seperti itu ya cara terima tamunya. Oh cara nyampe ke niat itu seperti itu ya. Sehingga kita bisa menyerap apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadza wal minkum jazakumullah khairan. 1 jam 21 detik. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Doa sedikit tapi insya Allah banyak. Karena setiap permohonan pada Allah itu enggak ada yang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabb kulli shay'in bi qudratika ala kulli shay'in ighfir lana kulla shay'in wa la tas'alna an shay'in wa la tuhasibna fi kulli shay'in wa a'tina kulla shay'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur aibana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan anak keturunan kami dan pasangan hidup kami orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya arhamar rahimin. Berilah kami usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, kebahagiaan. Dan setelah semua itu nanti ya Allah akhirlah usia kami dengan husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa'alaikum minkum, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.